Hey guys, I know it's probably too late for me. Sekarang itu tanggal 19 April malam dan kurang lebih udah mau 3 minggu sejak Lebaran Idul Fitri. Sebenarnya rencananya itu emang mau gue bikin vlog ya, meskipun gak vlog full ya, karena ya masa gue liburan harus megang HP terus. Tapi karena udah terlanjur ya, sekalian buat jadi media latihan gue buat ngedit video, skill editing dan sebagainya, atau mungkin humor sedikit. Gue akan tetap ngerjain ini meskipun itu agak telat. Kenapa? Karena this is the first time video yang gue buat itu menggunakan 3 bahasa. Ya, like English, Indonesian, and Japanese. Ya mungkin Jawanya agak kacau juga karena for your information, gue itu lahir di Banyumas, di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang which is orang-orang itu mengenalnya sebagai Regency of Ngapak. Bahasa yang agak sedikit beda lah Jawanya. Sedangkan dari kecil gue itu lebih banyak menghabiskan waktu itu di Jakarta. Jadi secara logat mungkin gue gak akan kedengeran terlalu ngapak, terlalu medok ngapak ya. Tapi gue masih bisa ngerti lah orang ngomong apa. Ya kadang-kadang kalau misalkan gue diajak ngomong pakai bahasa itu ya gue masih bisa nyautin. Kecuali mungkin gue tiba-tiba disuruh lagi nggak ada kondisi apa-apa, tiba-tiba disuruh ngomong itu ya gue juga gelagapan. Terus pas kuliah juga karena gue 4 tahun di Surabaya, otomatis gue lebih sering menggunakan bahasa Jawa Timuran atau Surabayaan. Ya itu jelas agak sedikit beda. Jadi mungkin ada beberapa kata-kata yang gue akan sedikit kecampur-campur lah ya. Ya itu dulu sih untuk opening pembukanya. Oke? And ya mungkin akan lebih banyak sedikit penjelasan gue dari sini untuk menjelaskan setiap part-part atau scene-scene di beberapa hari. Yang ini udah gue kelompokin ada sekitar 1, 2, 3 ya 7 hari lah, seminggu pulang pergi gue. Jadi awalnya itu gue mau mudik itu naik kereta. Kenapa? Ya karena cepet aja gitu, cuma 5 jam, 4,5 jam juga udah nyampe. Bahkan waktu itu gue bela-belain war ticket 3 hari berturut-turut itu begadang sampai gue gila juga, sampai gue berantem sama admin KAI. Fortunately yes, gue dapat tiket di tanggal 30, which is itu 1 hari sebelum Idul Fitri. Masalahnya 30-nya itu bukan 30 pagi atau 30 siang, tapi 30 malam, sekitar jam tujuan. Jadi gue nyampe sana juga ya udah tengah malam dan punya waktu sedikit doang lah, cuman buat istirahat tidur, besoknya langsung ini. Dan gue gak mau kan, kayak planning gue kalau nggak tanggal 28 ya tanggal 29 ya, biar gue masih ada stand berapa ya, 1-2 hari lah untuk bisa rehat dulu lah, seneng-seneng dikit atau gimana, santai-santai. Akhirnya gue berubah, gue pivot, gue ganti jadi bis. Yang mana ini pertama kali juga, karena selama ini gue kalau naik bis itu sama mama gue. Jadi ini pertama kalinya juga gue traveling sendiri itu naik bis. Kenapa? Karena tempat turunnya itu nggak di terminal guys, jadi harus stop sendiri. Dan permasalahan gue adalah karena gue nggak terlalu lama di sana, kan gue juga nggak terlalu familiar kan tempat-tempat spotnya untuk berhenti di mana, apakah ini udah sampai sini atau sampai sini. Tapi untungnya karena gue pernah 6 bulan nganggur di kampung, jadi akhirnya gue juga jadi familiar, tahu oh ini tempat berhentinya bis gini. Dan juga dibantu sama Google Maps of course, karena gue jadi bisa nge-track nih, oh berapa menit lagi nyampe sini. Akhirnya di tanggal 25 atau 26 gue lupa, pokoknya setelah udah mau libur itu, gue mencoba untuk datanglah ke terminal Damri-nya. Ya gue naik Damri. Itu bener-bener berubah full karena semua sistemnya itu pakai e-ticket. Jadi udah nggak kita beli dadakan, kita langsung berangkat malamnya atau gimana, tapi kita harus mesen jauh-jauh hari. Gue tanyalah ke orangnya kan, petugasnya, apakah lewat daerah sini, lewat, berarti harus rute ini. Terus akhirnya kalau buat pesen gimana? Sekarang pakai online ya? Iya online. Oke lah, gue tanya dulu, kalau misalkan tanggal 28 udah ada belum? Kosong. Waduh, mati gue. Yaudah, kalau tanggal 29 ada nih, masih sedikit. Oh yaudah, akhirnya gue pesen tanggal 29, dapatlah tiket waktu itu untuk tujuan Purworejo. Dan itu salah satu berhentinya ada di daerah tempat gue nanti. Berhentinya. Harganya lumayan lah, 300.000. Lebih mahal dari tiket kereta gue. Tiket kereta gue tuh cuma 250, tapi yaudahlah, gue angusin aja tuh tiket. Yang penting tanggal 29 gue masih pikir, oh yaudahlah, nyampenya tanggal 30 subuh, gue masih ada waktu buat seneng-seneng atau santai-santai atau ngapa-ngapain. Jadi gue gak masalah, gue tag, gue beli. Singkat cerita, oke, gue berangkat nih. Gue siapin, gue udah dikasih brief sama mak gue, begini. Oke lah, sebagai orang yang udah gede ya, tau lah tempat-tempatnya. Gue juga gak terlalu, gak terlalu mempermasalahkan berani atau enggaknya, itu mah udah biasa lah. Yang penting cuman waktu itu rame banget dan bener-bener sempit banget, maksudnya kayak nggak nyangka ternyata di hari ending itu udah mendekati lebaran juga ternyata masih se-full itu guys.
jam 12 lewat, kita makan dulu. I haven't slept yet. Setelah sahur, males banget dah. Maybe I'll have some coffee or help me. Singkat cerita, gue sampai dengan selamat dan ternyata ya sesuai lah dengan perkiraan gue meskipun agak sedikit meleset di tempat harusnya gue berhenti. Cuman ada baiknya juga, kenapa? Karena kalau di tempat yang tadinya gue harus berhenti itu ada beberapa tukang ojek yang itu suka maksa dan gue nggak mau itu. Akhirnya nyampe kan di terminal dan dijemput sama adik sepupu gue. Now I finally arrived here in my hometown and I'm still waiting for my cousin to take me to my house. I bet that's him. Maybe it's him, yes. Halo. Hai. Udah Mas. Alhamdulillah. Oke. Perjalanan berangkatnya selesai sampai situ. Dan selanjutnya ini adalah kegiatan gua selama di hari itu untuk beberapa hari ke depan. Mungkin gak banyak yang menarik, tapi gue cuma pengen nge-share tuh beberapa kebudayaan gua. And remember, this is my hometown. Jadi mungkin rumahnya bener-bener desa banget, karena ini rumah udah dari, ya kayaknya dari zaman Indonesia Merdeka udah ada deh. Neke Upati. Arab, motornya ini keluarin. Buat tiap dong apa aja. Iya Dian. Iya. Isu balik maning ya. Balik maning. Pentingnya? Balik karena tawang. Aku kakak sih. Nyili motore sing welek. Gunung. Ora motore sing nyelek iku lah. Sifat cek mati. Ya kan lagi di ini servis kan. Oh iya. Oh iya, motor sih iya. Ngerti kalau paling Solo kan mesti servis. Iya. Benar. Kok begini ngene maning? Ya bener apa? Terus aku arep lunga maning kok barisa. Karo? Ya ora isa. Mari. Tolan le, takbirnya masa nang omah bae. Yo takbiran disi. Takbiran ngesuk bae. Stop pisan. Ya mulane ngesuk takbirane. Oke, pite kayak mlebu ke. Ini mana? Buka lelaki lah. Masuk bae sih kok pite kan cilik sih. Kangkung enak cilik. Oh ya cilik. Kota gede beres oh ya. Ki cilik. Ah gede cilik yo. Emang gede sih. Ya kok gede. Maka dagingnya kok. Maka dagingnya. Oke, bubune. Enak ya? Rasanya enak banget, Jen. Nyicip. Di lawang bae kayaknya. Kone aku arep udah disit. Udah disit. Yang mana? Jadi banyune keru nih ora bening. Oh, bulan dadinya ngasuh sumure, guys, supira itu. Dan karena gue ngerasa beberapa ya selama setahun 2 tahun ini kalau gue nginep di rumah temen gue itu kita main FIFA, spesifik gue nyebut FIFA bukan PES ya. Gue ngerasa skill main bola gue udah terasa lah lumayan jago. Kira gue nanya lah sama sepupu gue, ayo kita main PES yuk gitu kan. Ada nggak rental PS yang bagus gitu kan? Ada nih beberapa gini. Dan lumayan emang dari spot foto yang dikasih di Google Maps tuh sama Instagramnya tuh bagus banget. Gue nggak peduli lah soal harga, ya udahlah ayo deh kita jalan. Siang kita jalan, niatnya ngabuburit kan karena itu kan puasa terakhir. Ternyata udah full gini terus nanya biasanya kalau malam sepi nggak? Lumayan sepi. Ya udah deh booking deh buat malam buat berdua 2 jam kalau nggak salah. Terus di VIP aja yang non smoking. Oke. Kita pulang sampai akhirnya kita nggak sabar tibalah sampai kita berbuka puasa dan sholat maghrib isya. Tapi sholat isyanya di jalan waktu itu karena kita lagi proses OTW. Akhirnya kita sampai di tempat PS-nya. Wow.
I never imagine ada rental PS kayak gini di sini. Guys, look, where am I? Now my cousin and I are in Relax Game PlayStation. Dah. No guys, I never imagined and I never expected ada tempat ini di kampung gua. Nih, tempatnya keren banget. Look at this guys. We are now playing PES. Unfortunately, nggak ada FIFA. Padahal kalau FIFA, gua bantai nih. Sayang PES guys, nggak boleh asal sliding. We're about to play 2 hours and the price is 30,000 rupiah. Okay, let's have fun. Kita bakalan coba ikutin sesuai perempat itunya ya, perempat finalnya. Oh, Liga Champions League. Langsung ke bagian Liga Champions aja, Mas. Oh, ya, oke. Kita akan coba dimulai dari Barcelona versus siapa? Dortmund, terus Madrid sama Arsenal. Oh ya, BTW dia fans Barca dan gue Madrid. Jadi pasti kita akan ketemu di situ. Terus dua lagi Munchen sama Inter sama PSG sama apa? Aston Villa. Oke. Udah ya, kita mau senang-senang. Nanti kalau udah skor, baru gue kasih lihat lagi. Oke guys, kita having fun banget. Tadi intinya gue cuma berhasil menang sekali doang, sisanya dia. Tapi kita kalah tipis-tipis doang ya? Iya, 1-2, 1-0, 3-2, 1-2 lagi. Ya lumayan lah. Tapi soalnya intinya FIFA lebih bagus daripada PES. Ya, cuman itu ya, sayang banget adanya tuh PES. Gue nggak tahu kenapa orang-orang tuh lebih suka PES daripada FIFA. Tapi gue selama ini karena main FIFA, gue lebih suka FIFA entah dari controllernya, sama jadi jenis gameplaynya. Dan yang paling penting adalah toleransi dalam hal tacklingnya. Karena PES gak tahu diri, maksudnya kesenggol kaki sedikit udah dia nge-foul. Bahkan tahu-tahu udah kartu kuning, itu yang FIFA emang lebih bagus lah. Dan kita pulang jam 11-an lah mungkin nyampe. Itu udah prepare untuk besoknya. Karena besoknya kan sholat id kan. Jadi akhirnya kita ya gue siapin baju untuk besoknya, buat mandinya juga dan sebagainya. Terus akhirnya tidur, selesai. Paginya itu sebenarnya gue kepikiran mau bikin video juga. Jadi kayak gue udah bangun, terus gue setup kamera begini, terus gue dari bangun, terus gue dari berangkat ke kamar mandi dan sebagainya gitu. Cuma kayak aduh terlalu effort gak sih soal kayak gitu kan. Ya udahlah, kalau usah kita skip itu aja. Jadi akhirnya gue skip langsung ke part preparing gue pakai baju gamis mahal gue. Anjay. Morning guys, it's day 2 in here and it's 5:42 in the morning and I just already took a shower and now I'm gonna wear my favorite gamis. Mati lampu, kok mati mana? Mau mati? Now we're on the way to the mosque for Eid prayer. Maknai hari raya dengan menghadirkan kita untuk menggapai kedamaian dan kebahagiaan, baik dalam rumah tangga ataupun masyarakat. Untuk menuju kebahagiaan yang sejati, kita harus mulai dari diri sendiri dengan menata hati, belajar dengan serius menumbuhkan cinta dan memangkas hal-hal yang menghancurkan. Kunci di jalanan dua TV. Ini salaman nih Pak. Ngapuran ya, Pak? Pak, muka gua kesalah kan Rika ya. Iya, pada. Pak. Gambaran segede ya. Ya. Berarti apa sih? Kunci apa? Kunci motor. Now change his clothes.
karena susah coy pakai gamis. This is my kitchen, bro, by the way. That's my grandma. It's gonna be an interesting video because I'm using 3 different languages, and this is my great grandmother. She passed away when I was 9. I don't know. I don't remember that. Okay, it's of tradition. Gue harus ngasih THR. Tapi gue punya amplop yang unik, bukan amplop sih. Kayak gini THR gue. Cara meng. Sebenarnya masih banyak yang lain. Cuma karena sepupu gue datang sedikit, jadi ya udahlah. Kira-kira segini. Lur, ini pikiran dalam pribadi aja ya. Kan gue kesini kan setahun sekali ya, otomatis jarang ketemu dong. Otomatis peluang gue bikin salah sebenarnya sedikit-sedikit ya. Tapi selalu harus rutinan, minta maaf sama yang lain. At least belum ada pertanyaan kapan nikah. Dan setelah salam-salaman yang cukup melelahkan itu selesai, gue sama sepupu gue kita beli dulu beberapa. Sebenarnya kan karena gue suka untuk hal-hal dulu di kulineran, gue pengen coba eksperimen kan. Jadi gue belilah beberapa hal-hal ini. Panas banget, di luar agak mendingan. Ini yang paling gue benci kalau misalkan siang-siang karena panas banget. Dari struktur desain rumah gue juga bikin ventilasinya tuh kayak salah tempat. Sekarang biasa. Untung gue bawa ginian biar gak bosan. Tapi masih gerah, ini laranya gue masih keringetan kayak gini. Oke, ntar gue mau bikin salah satu minuman eksperimen yang adem. Nanti gue kasih lihat sedikit vlognya. Right chat, this is what I'm gonna make. I call that the secret ingredient formula. Okay, for the ingredients are this pure milk, this coffee, it tastes a little bit bitter, and this cereal. Just only 3 these things, and I'm gonna make this like a magical liquid lock. Okay, let's start. Okay, since I use this bigger glass, I'm gonna use this 2 sachets. These 2, and first of all, you're gonna open this with scissor, but there's no scissor. I think I never found. Oh wait, oh no, this is your bare hand. Wow. Okay. If you never drink coffee, never try this because it's very bitter. I'm gonna use this 2 sachets. And I'm gonna pour it with hot water, with boiling water. Okay, this is hot, yeah. Hop. Okay, that's enough. And stir it. Smells like coffee. Of course it is. And pour it with this. Mix this. I'm gonna make this. By the way, this is a cold one. You can use the ice cube. Okay, perhaps I'm gonna add another water. Pour. Never mind. And add this milk again. Oops. Sorry. I didn't mean to. I don't know. I think that's enough just by feeling. And now add the cereal to this. Mozzarella nggak mbak? Mozzarella juga nggak? Kamu habisin? Ini nggak mungkin habis sih. Oke. Drop. Iya. Nah itu dia. Kopinya aku pakai 2 lagi. Nah nggak tahu deh.
Susunya bisa bikin ini nggak netralin. Gede kok ini. Oke, let's taste it. Nggak enak, ya. I call this failure. Failure. Ah. Kirain dengan serealnya bisa ini manis. Dan setelah malam tiba, karena gue nggak pengen liburan gue terlalu kosong juga, gue pengen ada hal-hal produktif lah, seenggaknya apa yang bisa gue bikin. Gue udah bikin listnya tuh, mau bikin ini. Ya salah satunya yang mumpung gue masih bisa lakuin pas itu malam-malam, ya udahlah, gue ngoding aja. Gue mau bikin website tentang algoritma Rubik yang biasanya gue pakai. Simpel aja kayak gitu. Okay guys, now tonight it's Mereka bermain. a little bit rainy and I just want to do my resolution as my holiday. I want to code my personal project for my personal algorithm, and I'm gonna do this with time-lapse video. So let's see how long does it take to create my own personal simple website. Okay, after 40 minutes or more, now I finished my first section, and I'll show you. Yep, this is the view of my website. First of all, I haven't write anything about this home page, and my website has 3 sections. The F12, I haven't created it yet, but I do this F12. OLL. Yes. And the PLL hasn't been built yet, so I'll finish it tomorrow because I'm tired. Now is almost 9 p.m. Okay, it's time to rest. Goodbye. Now it's finished, but still not full 100% finished because I didn't get these images for GPerms and the algorithm also. But the OLL full, it's completed. Yes, it's complete. Okay. Except this F2L, still empty, and I don't know what to say about this homepage. This is the algorithms. This is the URL link. They're now algorithms.versal.app. Finish. Ya, itu cuma berlaku di 31 malam sampai ke 1 April paginya. Di situ selama April Mop itu, gue nggak ngelakuin apa-apa, dan gue nggak rekam apa-apa. Jadi gue juga lupa aktivitas yang gue lakuin selama itu. Akhirnya skip ke next day. Nah, di next day adalah waktu yang tepat buat gue mengekspresikan skill memasak gue. Gue nggak bilang gue jago sih, tapi buat gue ngerasa gue bisa masak lah. Jadi ya karena waktu itu
masih ada banyak makanan yang belum habis kan, kayak semur daging, terus ayam dan sebagainya. Ya udahlah, kita masak sayurnya aja, simple. Waktu itu sebenarnya gue nggak bilang gue mau masak juga, tapi karena udah disediain dan nenek gue tahu gue emang suka masak, selama gue nganggur juga gue yang masak gitu kan. Waktu itu menunya buncis ya, karena simple ya udahlah, gue bikin ini aja. Okay. Now the simple ingredients is just like garlic, red onion, and 2 different chili. And after this, we are ready to cook. But actually, I have 2 options. First, if I was just cut it off, or diulek. Sebenarnya enak diulek sih, cuman males ngulek aja. Jadi kita bikin yang gampang aja. Jadi kita cuman potong. Oke. Ini yang daripada motong buncis tadi. Sebenarnya gue lebih suka motong bawang sama cabai. Kenapa? Lebih satisfying sama lebih enak rasanya. Ya, gitu. The only problem that I have is this knife doesn't have the handle, so I should grab it carefully. And the sharpness, it's not totally full sharp, but that's enough. I love red onion actually, so I make it the quantity more than the garlic, because it has different tastes and output. Nah, kenapa gue suka diulek? Karena kalau diulek itu sarinya tuh lebih dapet dibandingkan dipotong terus kita oseng. Tapi balik lagi, selera sama niat. Dan untuk bagian masak itu jelas kita akan masak bagian bumbu ininya dulu. Aduh, matanya udah pada perih. Habis ini jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jadi setelah bagian ini ditumis sampai agak sedikit mulai kuning, baru masukin buncis. Dan hari ini gue mau masak buncisnya plus telur biar ada proteinnya juga. Telur gue akan pakai 3 mungkin ya, 3 butir. Dan juga tingkat kepedesan, the spice level, it's up to you. Mau cabenya banyak, mau dikasih bon cabai lagi, mau dikasih apa terserah. Oke. Bawang is done now. Oh ya, cabai yang rawit hijau ini nih bakalan jadi ini ya. Apa namanya, jebakan. Tapi enggak lah.
Ini gue potongnya agak lebih tipis lagi biar nggak sama kayak si buncisnya. Baunya enak banget. Aroma cabai. Nah, cabai merah itu tidak sepedas yang hijau sebenarnya. Cuman malesnya itu dia bukan cabai merah sih, cabai keriting. Cuma cabai keriting itu dia agak sedikit lemes kulitnya, jadi agak susah dipotong. Kecuali dia benar-benar penuh dengan isi. Nah kayak gini nih, ini agak enak buat dipotong. Dan teknik motong jangan lupa ya, jangan kuku yang di bawah, tapi di sininya nih. Biar apa ya? Biar nggak kepotong lah. Untuk perasa, bisa kita kan pakai bumbu natrium dan sebagainya. Gua akan lebih banyak pakai Royco aja lah. Karena dalam Royco kan nggak cuma micin ya, dia ada garamnya juga, natriumnya juga. Nah, kalau misalkan dirasa kurang baru. Untuk bagian pemanisnya biasa aja lah, gula pasir. Okay, it's finished. Now we are ready to cook. Prepare it first, okay? Okay, chat. This is the final. And ini favorit gua banget. Nah, ini gue masukin minyak. Sebenarnya biar nggak kelihatan ya. Biar kelihatan ya. Ntar, pindahin dulu. Api kecil. Masukin. Di situ gue akan siap-siap masukin telur 3 aja. Ini kayaknya susah buat gue megang, jadi gue pegang satu dulu. Nggak ada tempat ternyata. Aduh, ada yang belum kepotong lagi bibitnya. Oke, ada chef baru nih. Boleh deh. Awas Pak, lagi rekam. Udah, Emang pakai telur. makanya lebih ada proteinnya. Itu nasi kan udah protein. Nasi protein, nasibnya karbohidrat. Karbohidrat ya. Seperti itu daging tuh. Nggak ada sosis. Ini baru tahu nih ada sayur buncis pakai telur. Lah, sering kok. Enggak, aku baru tahu. Tapi di sini baru tahu. Ah, enggak. Kapan aku belum pernah. Udah sering masak ya? Itu resepnya dari mana? Mama. Pengen minum, nahan minum bener-bener. Tadi mau bawa air nggak jadi. Bon cabe nori. Ini baru. Tapi itu nanti aja. Setelah bumbu-bumbu yang lain udah enak. Oke, kita aduk dulu lagi biar buncisnya matang sama telur-telurnya. Ah, nggak ada saori guys. Bisa pakai saori.
pengen kajak-kajak Bukan, punten agar orang mikir klien juga wakna kaya ngapurane ya. kayak ini kalau nawangnya Ya, Bok. Kaya lumpat hebat tuh di. It's done and Rak may cebi kita kayo. ready to serve. And skip to the next day, gua bikin hal yang pertama kali gua coba seumur hidup gua, yaitu jamur. Itu juga karena nggak expect waktu gua belanja, gue liat ada jamur dan gue tertarik buat nyoba. Akhirnya gue beli tuh jamur beserta beberapa bahan lainnya seperti ini yang akan gue tunjukin di video ini. Dan ya nenek gue juga dengan keyakinan penuh, yaudah yakin mau beli apa, ayo beli aja, beli. Oke, bahan-bahan siap dan semuanya itu tanpa gue lihat resep sama sekali. Jadi ini pertama kalinya gue masak dengan insting gue sendiri. Yo chat, today is day 5. Now, actually I don't know what I'm about to cook today, but since when I was shopping and I saw this mushroom, so I decided to make this with my improvisation. And today's recipe will be this. There's mushroom and meatballs under it, and the ingredients are tomato, chili, garlic, and red onion. And see how this is going. Now using this legendary knife, let's cut it off. And the last one that I have to cut is this red onion. Okay, chat. Now I'll start cooking. Jelas-jelas ada orang loro rakat pemenangnya. Ora. Oh iya toh. Oh. Ketemu. Ini pe utang aku akeh nih. Iya. Gue rakit, saya sisir banyak kan, gue gurih senyum kayak ya. Terus saya Ya, next. The view will be like this. Dengan api kecil sampai aromanya tercium. Kayaknya tuh lorong jadi nangkap sih Cibio. Tak dicipi dulu ya. Iya. Karena itu tambah takut tak asinan. Ini sorry-nya. Sorry-nya. Oh ini. Cina tak akan dia nang, orang enak ya. Tak akan micin ada apa. Terus dia nggak pakai. Aduh, saya bilang lagi masak. Ya, Enak ya. betul anak lagi masak ya, Bang. Dari dia, jadi banyak daripada sarap. Enak ya, apa masak apa? Orang lagi masak kacang panjang. Kau dapur. Apa membantu? Oh, dari bahan sendul ya? Iya. Ayamnya juga nih. Wis sekali lagi digodok, mau campur air daging. Mungkin nang bahan tok anu apa tawan segala goreng. Memang demo nyo suka sukun salah anak kelas dulu. Miki mangan goreng pisang nang kae nang banyu. Lu goreng pisang. Anu ini daging. The view. Anu karer, masak karer lagi ngodok santen. Iya, pisang. Dagingnya dimasak gitu dong. Iya lagi dimasak nang Agar kita masak sih butuh pangan lewat tok ya.
Dan itu makanan yang menurut gua itu adalah the best masterpiece yang pernah gue masak. Tapi ketika gue praktekin lagi dengan bahan yang agak sedikit berbeda, ya rasanya jadi kurang seperti itu ya. Mungkin karena bahan-bahan yang kemarin gue pakai itu udah benar-benar cocok banget. Tapi kalau suruh gue masak lagi, gue masih ingat lah. Kan ada di video ini. Sampailah di hari terakhir gue di kampung, tanggal 4 April ini adalah hari terakhir gue, dan udah prepare juga semuanya, baju apa ya segala macam perlengkapan. Dan sama seperti hari-hari sebelumnya, gue masih ada kesempatan untuk masak. Jadi gue masak lah. Kali ini yang simple juga, telur. Cuma mungkin ini agak sedikit miss karena ada beberapa step yang ternyata setelah gue cari di kemudian hari, ternyata ada itu salah gitu. Misalkan ketika kita mau masak ini dijadikan telur dadar, bawang itu harusnya jangan dicampur di bawang merah ya. Jangan langsung dicampur di telurnya. Justru itu harusnya dimasak dulu ketika udah agak sedikit agak golden gitu, barulah telurnya itu dicemplungin. Biar apa? Biar bawangnya juga aromanya keluar, agak matang juga, nggak ketutup sama rasa telurnya. Dan gua salah menakar Royco. Jadi sebenarnya rasanya asin. Tapi ketika gua tambahin kecap manis, ketika udah jadi ya udah matang ya, gua tambahin kecap manis, itu rasanya jadi udah perfect. Oke. Manisnya maksudnya ketutup lah sama rasa itu, dan gue juga yang ngabisin sih, karena emang makanan gue sendiri enak gitu. Yo bro, now I'm in rice field, and as you can see, they're just harvest all, and this is the place where I was looking for a signal, but now it doesn't matter anymore. Nih ada satu gunung yang kelihatan dari sini. Gue mau kasih lihat. Nah, Gunung Selamat. Sebenarnya harusnya dari pagi gue kesini. Cuman tadi gue mau nyari tiket pulang, cuman belum buka ternyata. Jadi harusnya dia lebih jelas banget lagi. Nah, tuh abis dipanen. Anjay. Itulah. Semoga gue naik motor BTW. Semoga dapat tiket pulang hari ini. Nggak tahu, gue nggak bertahan orangnya. Ya, itu aja vlog selama gue liburan. That's all. See you. Yo chat. This is last day in my hometown, and after praying Jumu'ah, now I feel hungry, a little bit starving, because I had Indomie Torikara double as my breakfast. No, let's see what I'm about to cook. Okay. Yo chat, it's okay. Now this is ingredients. I use 5 eggs and 5 red onions. I don't use the garlic and this chili and this secret ingredients. Nori. If you notice, I always use the odd number of this every species. This is 5, 5, and 7. Why? Because I like odd number. Okay. After I peel the skin and wash it. Okay, unfortunately this knife is not that sharp. Okay, let the red onion like this, and for chili, instead of crushing, or we call it the ulek, so I'm gonna use this. I crack and cut into small pieces. Crack and cut into small pieces for all of this. Why? Ya biar sari-sarinya keluar aja, biar lebih pedes. Jadi nggak perlu diulek banget biar hancur, tapi biar bisa kelihatan juga. Jadi orang yang nggak suka cat bisa dipinggirin. Oke, untuk sementara ini bumbunya dulu, dan untuk telurnya sekalian aja. And yep, that's ready. Now let's cook. Apinya setengah medium.
You guys curious about the view? Here. Damn. That's horrible enough. I want to make it like an omurice, but I don't know the recipe, so I'll just make it up. Make a improve the solution. Malah jadi telur dadar. Ya, kira-kira begini ya. Kayaknya bakalan gue orak-arik sih. Oke, usah lama-lama. Nih hasilnya. Oke, itu mungkin sedikit vlog kasar lah. Karena emang itu basicnya gue nggak niat, gue baru niat buat ngevlog itu ketika pas di bis itu sebenarnya. Jadi ya tanpa persiapan yang matang, gue juga jadi nggak tahu mau nge-stepin apa dan mau ngevlogin apa, nge-schedule apa. Namanya juga liburan. Tapi balik lagi karena liburannya juga sebenarnya secara waktu itu agak terlalu pendek, dan pada saat itu kondisinya juga emang gue lagi nggak bertahan lama-lama juga. Gue lebih pengen cepet-cepet kerja aja waktu itu. Yaudah akhirnya pulang lah. Gue sampai dengan selamat di Jakarta pada tanggal 5 April jam 4 subuh gue udah sampai di Jakarta. Oke, sekian dari vlog gue. Semoga menghibur atau sedikitnya mengedukasi lah, karena apa yang video yang gue buat itu pasti basicnya ada lah unsur edukasi sedikit gitu. See you in the next trip.